Praise the Lord. Mari kita siapkan hati kita ya untuk kita akan beribadah di malam hari ini. Shalom Pastor Don. Ya, shalom. Selamat malam teman-teman Selamat semua. melayani Pastor. Oke. Malam yang indah ya. Bersama dengan Tuhan Yesus sangat menyenangkan. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah malam ini dan kita sambut host kita yang luar biasa, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Dipersilakan, Pak Lukas. Ya, terima kasih Pastor. Layarnya bunda, Pastor. Layar. Oke. Terima kasih Pastor John buat waktu yang diberikan oleh saya. Sama-sama. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Ya, selamat malam. Kalian baik, luar biasa Bapak Ibu. Kita mengucap syukur di mana kita boleh ada kembali pada malam hari ini bersama-sama untuk datang beribadah di hadapan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kita percaya pada malam hari ini kuasa mujizat Tuhan masih ada. Amin Bapak Ibu. Di tengah-tengah kita imani, yakin percaya pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat buat kami yang kepada kita ya. Amin. Bagi yang percaya, mari kita mengangkat tangan dan kita beri tepuk tangan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhan Yesus baik, sangat baik, amat baik di dalam kehidupan kita. Sebelum kita akan mulai ibadah pada malam hari ini, saya akan menyampaikan susunan acara ibadah Gereja Sesi Online via Zoom hari Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 20 waktu Hong Kong, pukul 13 waktu Jerman. Yang pertama host saya Lukas dari Sidoarjo, yang kedua worship John Serguna. Shalom. Ya, shalom. Pembicara Pastor Joseph Bunan, yang kelima dua prophetic oleh Ibu Norma Tirto dari Surabaya, yang kena pengumuman Bapak Tirto Adi Mulyono dari Surabaya, dan ketujuh doa berkat, dan ke-8 selesai. Demikian Bapak Ibu sekalian susunan acara ibadah pada malam hari ini. Dan sebelum kita mulai ibadah kini pada malam hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji hormat syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami terima kasih buat kasih anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Kami bersaudara kembali datang bersama-sama untuk beribadah ke hadapan-Mu Tuhan. Memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu menjadikan dupa yang harum buat nama-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya, kami yang datang ibadah pada malam hari ini, kami terima kuasa mujizat-Mu, yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang sedih Kau berikan penghiburan, yang susah Kau berikan jalan keluar buat kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami akan mulai ibadah pada malam hari ini. Kami bisa hanya di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, di dalam nama Tuhan Kristus kami akan memulai ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Saya persilakan Pastor John. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo ya. Ya, selamat datang juga Pak Tirto dan Ibu Norma sudah bersama kita. Oke, Mas Roli Lubis, gimana, sudah sehat sama Mbak Gita? Puji Tuhan, udah mendingan Pastor John. Terima kasih atas doa-doanya semua. Amin ya. Ibu juga sehat ya? Sehat, Pastor. Ibu. Ya, oke, baik. Oke, selamat datang juga ya. Ibu Nora Wijaya, Cinora sama Cierna sudah bersama dengan kita. Dan sebentar nanti akan dengar pesan Tuhan ya, yang Tuhan ingin sampaikan buat ketika orang yang luar biasa ini. Ibu Erna dan Ibu Nora juga Cifung ya, sudah bersama kita malam hari ini. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita akan siapkan hati kita untuk kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan Yesus yang hebat, yang luar biasa malam hari ini. Saya percaya ada sesuatu yang ajaib yang Tuhan akan nyatakan buat kita semua. Yang percaya bilang amin. Haleluya. Tuhan Yesus, Dia adalah sumber dari segala sumber yang kita butuhkan ya di hari ini. Dan pastikan Tuhan mau bekerja malam hari ini buat kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Jesus Christ, we love you.
Oke, apakah ada di antara saudara yang mau nyanyikan sebuah pujian, Cifung atau Cierna atau Cinora? Atau ada di antara saudara yang mau menaikkan pujian malam hari ini? Karena saya percaya ada kuasa di dalam pujian ya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh indah, Engkau sungguh luar biasa malam hari ini. Oke, haleluya. Kita akan nyanyikan satu pujian. Ada yang mau nyanyikan pujian malam hari ini? Ya, sambil kita menanti ya akan masalah teknis ini, kita percaya ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kita semua sebagai umat Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Dia yang hidup, yang berkuasa sampai selama-lamanya. Tuhan, bawa kami dalam hadirat-Mu, biarlah kami tenggelam dalam sungai Roh-Mu. Kami tahu sesuatu yang ajaib mulai mengalir malam hari ini, di saat Engkau bawa kami di dalam kemuliaan. Haleluya. Pastor, Ya. saya boleh kasih satu lagu pujian nggak, Pastor? Oke, ya silakan. Tadi kan Pastor tanya kan, berhubung karena masih dia punya layar masih belum jalan. Ya, ini sudah bisa. Ya, silakan Pak Darmawan. Kalau udah bisa nggak apa-apa lah. Nanti aja di akhir ibadah aja. Oke, sip. Nah, Ya, Oke, kita akan makasih, nyanyikan Pastor. pujian ini ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Darmawan. Gimana sama Ibu Ana Nova, sehat Yana ya? Ya, puji Tuhan, Pastor. Nah, Luar biasa. salam Ini juga ya pasangan yang untuk sudah saudara. diberkati Tuhan dalam pemberkatan nikah luar biasa ya. Kita Terima doakan kasih banyak, Pastor. perjalanan pernikahan mereka tetap sampai kepada keabadian ya. Di dalam Amin. kekekalan bersama Yesus. Amin. Kita naikkan pujian ini Amin. bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sudah bisa dengar musik keluar ya? Kalau bisa dengar, kasih acungkan jempol. Oke, sip. Bawa kami ke dalam kemuliaan Tuhan. Kami rindu Tuhan berjumpa denganmu, Yesus. Mari katakan sama-sama. Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan, berkati hidupku. Mari katakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Haleluya. Bawa kami dalam kemuliaan Tuhan. Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan, dengan iman berkati hidupku, segala bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Tidak ada yang lain yang kami rindukan selain Yesus malam ini. Katakan, Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan, berkati
bagi Dia. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sungguh di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, tak habis-habisnya kami bersyukur Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari sembah Yesus. Dialah Tuhan, Dialah Raja. Makasih buat kebaikan-Mu. Mari angkat suaramu dan sembah Yesus. Dia besar dan mulia. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada Tuhan yang seperti-Mu. Yesus, Yesus, Engkau baik Tuhan, teramat baik, dan kami datang sujud menyembah-Mu. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, tak dapat kami lupakan segala kebaikan. Yesus, oh Yesus, ku berikan syukur bagi-Mu, ku berikan pujian bagi-Mu. Yesus, menolong hidupku. Yesus, penyembuhku. Oh, mari katakan sama-sama. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembah. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian bagi-Mu Tuhan, sama-sama katakan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu,
menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu, tak dapat kami lupakan kebaikan-Mu Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, ya Yesus, Yesus, ku menyembah-Mu. Ini doa kami Tuhan, Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita akan naikkan satu pujian bagi Tuhan Yesus ya. Dia Tuhan yang mulia, Dia Raja yang besar, ada bersama dengan kita malam hari ini. Haleluya. Kita pujikan pujian ini dulu bersama-sama. Amin. Oh, glory bagi Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ya, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Oh. Haleluya. Terima kasih Yesus buat hadirat-Mu di malam hari ini. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oke. Ya, kita pujikan pujian ini ya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, kita naikkan pujiannya bagi Tuhan Yesus. Oke, semua yang percaya umat Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sebaik. Oh, 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 berdiri kuasa dari Raja-Mu, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Semua katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Engkau diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi
lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Semua katakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Sebesar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Semua katakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oke, dan kita saatnya akan mendengar firman Tuhan malam hari ini. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu ya kepada sahabat kita. Di sana ada Cifung. Cifung akan berdoa ya untuk firman Tuhan. Dan nanti setelah firman Tuhan, doa ini akan dinaikkan oleh temannya yaitu Ci Erna ya. Ci Erna akan menaikkan doa setelah firman Tuhan. Baik, Cifung akan berdoa dulu. Oh ya, dengar ya Pak Pendeta John, terima kasih, selamat malam. Mantap, Ci. Ya, Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih malam ini. Kami percaya Tuhan akan ada terobosan-terobosan, akan kemuliaan-Mu. Aku percaya Tuhan Yesus bersama kami. Pujian kita menyanyikan Bapak, pakai hamba-Mu, Pak Pendeta John, untuk kemuliaan-Mu. Buka supung-supung kami, Bapak. Buka hati kami. Kami percaya Tuhan, tidak satu kebetulan. Kami mengikuti, Yesus hamba-Mu, Pak Pendeta John, supaya kami berakar, bisa mengasihi Tuhan dan sesama. Terima kasih Bapak. Pakai Pak Pendeta John dan seluruh keluarganya, istrinya juga anak-anaknya. Tuhan, Engkau berkuasa. Engkau Allah yang setia. Allah yang farafat, panisi juga ciri. Allah yang mengatakan tidak ada menjadi ada. Kami percaya Yesus. Engkau Tuhan adalah Allah yang sempurna. Engkau yang mulia, Engkau yang dahsyat. Engkau yang berkuasa atas dipuji baru kami. Bapak, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biar Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Kami siap dikoreksi. Kami siap dipulihkan. Kami siap Tuhan dikuduskan. Kami siap disucikan oleh firman. Karena satu-satunya firman yang membawa kami dekat kepadamu. Terima kasih Bapak. Tuhan, bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Pulihkan juga kami semua Bapak. Kami butuh Engkau. Dan semua yang di sini, yang anak-anak-Mu tempat ini, saudara-saudari kami sekalian, yang mendengarkan Tuhan berkati, lindungi. Terutama juga hamba-Mu. Kau lindungi Tuhan. Kesehatannya semua. Kirimkan malaikat-Mu di tempat ini. Untuk menjaga kami sekalian ini, supaya kami selalu mengasihi, melebihi dari segalanya di dunia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Jadikan kami pendengar yang setia, jadikan Tuhan pendengar yang setia, yang mengasihi Engkau, memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau. Biar yang di pujian tadi, pengagungan akan Engkau, bahwa Yesus itu sudah menang. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaannya bagimu, segala hormatannya bagimu. Kami percaya Tuhan, jika firman ini sudah dinyatakan kuasa-Mu, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena firman-Mu dia dan amin. Mengelosi kami, membawa kami dekat kepadamu. Dan kemuliaan akan terjadi dalam nama Yesus. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus yang sangat mulia itu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sempurnakan kami Bapa. Hanya Engkau yang bisa menyembuhkan kami. Haleluya, haleluya, amin. Amin, 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 amin. Praise the Lord. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Untuk doa yang telah dinaikkan oleh sahabat kita terkasih Cifung. Haleluya Cifung. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam dirimu. Meskipun dengan bertambahnya usia, tetapi ada kekuatan kuasa ilahi dalam dirimu ya. Amin.
dan siap bahwa Tuhan akan pakai engkau menjadi Allah dalam tangan Tuhan. Amin. Hari ini kita akan belajar sebuah tema yang luar biasa, yaitu lahir dan mati dalam kemuliaan. Siapa yang lahir dan mati dalam kemuliaan? Yaitu Yesus, ya. Dan kita akan sama-sama mempelajari ayat-ayat firman Tuhan yang luar biasa malam hari ini. Dimanapun saudara-saudara berada saat ini, izinkan kuasa Tuhan akan bekerja menjamamu. Pada hari ini, jika engkau mendengarkan suaranya, suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Karena Tuhan mau bicara, Tuhan mau kuduskan engkau dalam roh dan kebenaran. Firman itu adalah kebenaran, ya. Oke. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terpujilah Yesus. Mari jamah setiap hati yang hadir malam hari ini. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Haleluya. Oke, kita akan lihat firman Tuhan malam hari ini dari Injil Matius pasal 2 ayat 11. Dan kepada sahabat kita terkasih, haleluya, yaitu Bapak Lukas Krisnanto akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ini buat kita sekalian. Ya. Nats Alkitab pada malam hari ini, Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Amin. Ayat ini sering diperdengarkan, saudaraku, ya. Di momen Natal, di saat Yesus lahir, saudaraku. Ayat ini sering muncul, saudaraku. Dari ayat pasal 2, Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11 ini bicara tentang kelahiran Yesus. Jadi pada saat Yesus lahir, saudaraku, itu ada 3 orang Majus, mereka dari timur. Dari timur itu dari negeri Iran, saudaraku, ya. Mereka pergi sampai di Bethlehem oleh tuntunan bintang yang mereka lihat itu, saudaraku. Bintang yang terbit di timur itu menuntun mereka sehingga akhirnya mereka mendapati Yesus yang sudah dilahirkan. Dan pada saat mereka lihat Yesus, hati mereka sangat bersukacita, saudaraku. Lalu mereka membawa persembahan itu, mereka membuka kotak persembahan dan mereka mempersembahkan. Yang mereka persembahkan itu apa, saudaraku? Isi di dalam kotak persembahan itu yaitu emas, menggambarkan Yesus sebagai raja. Raja yang penuh dengan kemuliaan. Dan kemenyan menggambarkan Yesus sebagai seorang imam besar, imam yang maha tinggi, imam agung, yang layak menerima semua doa-doa. Itu ada kemenyan, ya. Kemenyan itu bicara tentang ukupan-ukupan yang dinaikkan waktu korban-korban persembahan itu dibakar dan itu baunya begitu harum sekali, ya. Kemenyan itu harum dan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Itulah doa-doa umat Tuhan. Itulah penyembahan kepada Tuhan sebagaimana yang kita lakukan malam ini. Tuhan suka sekali di saat umatnya datang mencari Dia dan dengan hati yang rindu untuk menyembah Dia, itu Tuhan suka, saudaraku. Saya juga suka penyembahan, Bapak Ibu. Di saat setiap kali saya mulai ajak jemaat Tuhan, kita masuk dalam penyembahan, wow, hadirat Roh Kudus turun mengalir, pengurapan Tuhan datang, dan ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib terjadi di situ. Amin. Saudara-saudara, lalu kemudian ada mur. Mur ini menggambarkan Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Dia menyelamatkan dunia ini dengan cara apa? Dia mati di atas kayu salib. Hanya itu satu-satunya jalan, satu-satunya cara untuk bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Yesus harus mati sebagai korban. Dia sebagai domba, anak domba Allah yang disembelih. Darahnya tertumpah di atas kayu salib untuk menebus dosamu dan dosaku, untuk membebaskan kita semua dari belenggu-belenggu dosa, dari kutuk-kutuk nenek moyang, kutuk-kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, kutuk kemelaratan, segala sumpah serapah, kutuk-kutuk sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Jadi pada waktu orang mati itu biasanya mereka dikasih mur, saudaraku, supaya jenazah itu dia bisa awet, saudaraku, ya. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian, kelahiran Yesus
itu saudaraku sudah dikasih tanda oleh Tuhan melalui persembahan orang Majus ini. Yesus lahir dalam kemuliaan dan dia juga mati dalam kemuliaan. Amin. Mari kita lihat teks berikutnya. Mur adalah salah satu persembahan orang Majus bagi Yesus yang telah lahir, memberi isyarat tanda bahwa Yesus yang telah lahir akan mati di atas kayu salib. Amin. Saya tanya, sudah terjadi belum? Sudah ya. Yesus mati di tangan siapa? Di tangan orang berdosa, saudaraku. Yaitu melalui imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin umat ini. Dan umat Tuhan pada waktu itu. Mereka menginginkan kematian Yesus dan mereka berseru, mereka berteriak di hadapan Pilatus. Salibkan dia, salibkan dia. Dan memang Yesus lahir dan dia akan melakukan karya keselamatan di kayu salib dengan cara dia mati, saudaraku ya. Luar biasa sebagaimana pujian yang kita selalu nyanyikan. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Amin. Nah, hal ini dapat kita pelajari terdapat di Kisah Para Rasul 13 ayat ke-25 sampai dengan 27. Dari ayat-ayat tersebut, saudara-saudara sekalian, kita dapati di sini ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti lahir dan mati dalam kemuliaan. Ya, saudaraku, Yesus yang lahir dan mati dalam kemuliaan. Siapa orang percaya yang mengerti akan peristiwa ini? Mari kita lihat sama-sama. Ciri orang yang mengerti Yesus lahir dan mati dalam kemuliaan, siapa dia? Yang pertama, dia adalah orang yang apa, saudaraku? Ini dia. Dia orang yang menyatakan bagaimana? Yesus lebih mulia. Katakan amin. Amin. Yesus lebih mulia dari dirinya sendiri dalam pelayanannya, bukan dirinya dalam perkataan, saudaraku. Ya, terkadang ada orang itu dalam perkataan dia terlalu membangga-banggakan dirinya atau dia membangga-banggakan sesuatu yang lain. Ini yang Tuhan mau, Bapak Ibu, kalau kita mengerti tentang lahir dan mati dalam kemuliaan siapa dia, Yesus, maka ciri yang pertama, bagi setiap orang percaya, dia menyatakan Yesus lebih mulia dari dirinya. Amin, saudaraku. Pastikan malam ini, yang lebih mulia dari diri saudara, bukan dirimu sendiri, tapi Yesus lebih mulia dari dirimu sendiri. Ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis ya. Mari kita lihat Kisah Rasul 13 ayat 25. Kisah Para Rasul 13 ayat 25. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Amin. Haleluya. Tampilnya seorang Yohanes Pembaptis. Dia berseru-seru di padang gurun. Dia sebagai pembuka jalan bagi kedatangan Yesus, saudara-saudaraku. Dan Bapak Ibu sekalian, lewat seruan Yohanes ini, khotbah Yohanes di padang gurun, banyak orang datang ke Sungai Yordan menemui dia dan mereka memberi diri dibaptis. Dia berseru, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Dan banyak dari mereka yang datang, saudaraku, berbondong-bondong mereka memberi dirinya dibaptis, saudaraku. Baptisan air itu adalah tanda seseorang menerima meterai pengampunan dosa. Kapan pengampunan dosa diberikan? Pada waktu seseorang mulai bertobat. Dengan dia bertobat, dia tinggalkan kehidupan yang lama, kehidupan yang glamor, kehidupan yang bergelimpangan dengan berbagai macam kekejian itu. Dia sadar dan dia datang minta diri untuk dibaptis, saudaraku. Dia telah menenggelamkan segala kehidupan yang lama, kehidupan duniawi, segala hal-hal yang membuat dia berdosa di hadapan Tuhan. Itu semua ditenggelamkan seperti Yesus mati, dikuburkan. Dan pada hari ketiga Yesus bangkit antara orang mati. Nah, itulah arti baptisan, saudaraku ya. Ditenggelamkan, saudaraku. Hidup lamanya, saudaraku, dikuburkan.
hidup yang dalam dosa, dalam hal keduniawian, dalam hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, saat dia bertobat sungguh-sungguh, dia mau meninggalkan kehidupan yang lama dan semuanya ditenggelamkan, dikuburkan, ya. Saudaraku, waktu dia keluar dari air, dia bangkit dalam hidup yang baru. Dia berjalan dalam puasa dan kemenangan bersama dengan Tuhan. Jadi ini saudaraku. Jadi Yohanes, dia menyatakan Yesus lebih mulia daripada dirinya sendiri. Meskipun Yohanes pada saat itu, saudaraku, orang anggap dia sebagai nabi besar. Dia terkenal, tapi dia tahu diri, saudaraku. Dia bukanlah Mesias yang dijanjikan Allah. Dia tahu siapa dirinya. Bahwa yang mendapatkan gelar sebagai Mesias itu adalah Yesus, ya. Jadi Yesus di sini diunggulkan, diutamakan, saudaraku. Dia lebih dimuliakan dari Yohanes. Ini luar biasa. Satu kerendahan hati yang Yohanes miliki. Nah, kalau kita mengerti rahasia ini tentang kemuliaan Allah, saudaraku, maka kita perlu menyatakan Yesus lebih mulia dari diri kita, saudaraku. Amin. Yesus lebih mulia dari apapun, dari siapapun. Ini yang pertama, saudaraku. Mari kita lihat rahasia yang kedua, saudaraku. Siapa orang mengerti lahir dan mati dalam kemuliaan? Nah, mari kita lihat yang kedua, dia adalah orang yang menyadarkan. Menyadarkan siapa? Dia menyadarkan akan umat Tuhan. Umat Tuhan itu siapa? Keturunan orang beriman dan yang takut akan Allah, yaitu keturunan Abraham, orang Israel itu, saudara. Mari kita lihat Kisah Rasul 13 ayat 26. Kisah Para Rasul 13 ayat 26. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Amin. Amin. Jadi Yohanes Pembaptis, dia menyadarkan keturunan Abraham, orang Israel. Dia menyadarkan mereka, saudaraku. Dan ini dikutip oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus sedang melayani, saudaraku. Dan di hadapan orang-orang yang mendengarkan khotbah Paulus di dalam bait Allah itu. Di sini, saudaraku, Paulus berkata, hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah. Kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita, kepada saudara dan saya, bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Katakan amin. Di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan di dalam nama siapapun. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, kitab suci boleh banyak, pengikutnya boleh banyak, ajarannya boleh banyak, tetapi untuk urusan keselamatan tidak banyak. Hanya satu-satunya jalan, the one way, hanya melalui Yesus Kristus Tuhanlah. Setiap orang percaya kepada Dia meskipun dia berdosa dan mau bertobat, dia mendapat pengampunan dosa dan diselamatkan. Amin, ya. Jadi ini saudaraku. Saudara, lewat Natal yang kita rayakan ini, Tuhan mau menyadarkan kita sebagai umat Tuhan, keturunan orang beriman ini, dari orang tua kita, leluhur kita yang sudah percaya kepada Yesus. Saudaraku, bahwa kita semua ini, Bapak Ibu sekalian, harus disadarkan bahwa kita ini produk gagal, kita ini orang berdosa, ya. Roma pasal 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa. Orang yang telah berbuat dosa itu apa, saudaraku? Dia kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita kehilangan uang, kita kehilangan barang, kita bisa cari lagi, saudaraku, ya. Entah nanti sampai berapa hari, berapa jam, kemudian kita bisa mendapatkan penggantinya. Tapi, saudaraku, itu bisa. Tapi kalau orang sudah kehilangan kemuliaan Allah, mau cari di mana, saudaraku? Mau beli di mana? Nggak ada toko yang jual kemuliaan Allah, ya. Saudara-saudara, kemuliaan Allah itu yang hilang dari manusia akibat manusia jatuh dalam dosa, dan itu dikembalikan lagi dalam diri manusia. Kapan? Pada waktu dia membuka hati, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dalam hidupnya, maka kemuliaan Allah itu, the glory of the Lord, kemuliaan Allah diberikan kepada manusia berdosa, ya. Sehingga manusia berdosa itu dipandang indah, dipandang mulia di hadapan Tuhan, ya, saudaraku. Nah, ini yang perlu kita sadari, saudaraku. Nah, mari kita lihat rahasia yang ketiga, saudaraku. Rahasia yang ketiga, lahir dan mati dalam kemuliaan. Nah, siapakah orang yang mengerti lahir dan mati dalam kemuliaan? Mari kita lihat, yang ketiga, dia adalah orang yang mengakui. Mengakui bagaimana? Dia mengakui bahwa umat Tuhan dan pemimpin umat telah menjatuhkan hukuman bagi Yesus, dan itu merupakan penggenapan firman Tuhan.
Ya, jadi saudara, memang semua sudah diatur Tuhan, skenario jalan cerita perjalanan Yesus seperti itu, saudaraku. Dan memang Yesus harus mati di kayu salib, saudaraku. Meskipun dia datang pada umat kesayangannya, umat Tuhan orang Israel. Namun karena orang Israel menolak Yesus, yang adalah kemuliaan Allah itu, yang adalah anugerah yang terbesar itu, sehingga anugerah itu, saudaraku, akhirnya sampai kepada bangsa-bangsa, semua bangsa di muka bumi, termasuk bangsa kita Indonesia ini, termasuk negara kita ini, termasuk suku kita ini, termasuk keluarga kita ini, dan termasuk diri kita ini. Kita menerima keselamatan. Keselamatan di dalam siapa? Di dalam Yesus. Bukan di dalam agama, bukan di dalam organisasi, bukan di dalam apapun, saudaraku. Hanya di dalam Yesus. Engkau dan saya terima keselamatan. Jadi, yang ketiga, saudaraku, lahir dan mati dalam kemuliaan itu, yang ketiga, dia adalah orang yang mengakui. Dia mengakui bagaimana bahwa umat Tuhan dan pemimpin umat telah menjatuhkan hukuman bagi Yesus. Dan itu merupakan sebuah penggenapan firman. Kita lihat ya, Kisah Rasul pasal 13 ayat 27. Kisah para Rasul 13 ayat 27. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Amin. Nah, jadi apa yang dibacakan pada setiap hari Sabat, hari di mana hari yang kudus bagi mereka untuk mereka beribadah. Mereka telah membacakan kitab suci itu yang bicara tentang Yesus akan mati di kayu salib. Dan itu digenapi pada waktu Yesus ditolak oleh mereka sebagai Mesias, sebagai penyelamat, sebagai Raja kemuliaan. Dan dia harus mati di kayu salib ya. Dan tadi ayat yang tadi kita sudah dengar dalam Injil Matius 2 tadi, ketika orang Majus mempersembahkan ya, persembahan itu ada mur. Itu sudah memberikan isyarat, memberikan tanda bahwa Yesus lahir, dia akan mati, saudaraku. Jadi ini cara untuk dia bisa menebus semua kita yang berdosa ini. Katakan amin ya. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Hasil yang pertama, bagi orang yang mengerti rahasia ini, mati dan hidup dan lahir dan mati dalam kemuliaan ya. Yang pertama, bagi orang percaya taat pada firman, dia itu menjadi orang yang selalu rendah hati. Katakan rendah hati. Rendah hati di mana? Di hadapan Tuhan, saudaraku. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 13 ayat 25. Kisah para Rasul 13 ayat 25. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Amin. Amin. Perhatikan baik-baik. Yohanes bilang, membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Artinya apa? Ini bicara tentang sebuah kerendahan hati yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis. Meskipun dia orang besar, dia nabi yang dipuja-puji, dia seorang yang dielu-elukan, saudaraku. Dia orang yang terkenal, tapi dia tahu diri. Dia tidak layak menerima pujian itu. Dia tahu hanya Yesus saja, ya. Jadi dia menyadari bahwa siapa dirinya, saudaraku. Kalau kita lihat memang silsilahnya antara Yesus dan Yohanes ini mereka saudara sepupu ya. Karena ibunya Yohanes Pembaptis dan ibunya Yesus secara jasmani, Maria dan Elizabeth ini, mereka ini masih saudara ya, masih saudara sekandung. Haleluya. Oke, kita lihat yang kedua, hasil yang kedua bagi orang yang mengerti rahasia ini. Lahir dan mati dalam kemuliaan. Kita lihat ya, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menerima kabar keselamatan yang telah disampaikan baginya. Dari waktu kabar keselamatan disampaikan, dia bukannya menolak, tapi dia menerima. Dia bilang, Tuhan terima kasih, aku yang berdosa, sudah Engkau ampuni. Aku yang tersesat, sudah Engkau bawa ke jalan yang benar. Itulah orang yang menerima kabar keselamatan yang disampaikan baginya. Kita lihat Kisah Rasul 13 ayat 26. Kisah para Rasul 13 ayat 26. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham, maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Amin. Amin. Haleluya. Kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Jadi orang mendengar kabar keselamatan di dalam Yesus, dia membuka hatinya, membuka dirinya bagi Yesus, maka keselamatan itu tiba baginya.
Tapi waktu kabar keselamatan disampaikan, dia tutup hatinya, dia tidak membuka hatinya bagi Tuhan, maka dia tidak akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Haleluya. Mari kita lihat yang ketiga, hasil yang ketiga, saudara-saudaraku. Hasil yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita lihat ya, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengakui bagaimana? Mengakui bahwa Yesuslah juru selamat sesuai dengan perkataan nabi-nabi. Haleluya, kita lihat Kisah Rasul 13 ayat 27. Kisah Para Rasul 13 ayat 27. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia. Mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Amin. Amin. Mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Jadi perkataan nabi-nabi itu adalah menyampaikan firman Tuhan. Orang-orang Israel yang menolak Yesus inilah mereka menggenapi ya firman itu pada setiap hari Sabat. Jadi kita lihat di sini, orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia mengaku Yesuslah juru selamat. Ya, sesuai dengan kitab nabi-nabi, tapi mereka yang tidak mengakui juga, saudaraku, mereka menolak Yesus, saudaraku, ini sudah menggenapi juga akan perkataan nabi-nabi itu, ya. Siapa yang percaya kepadanya, dia diselamatkan. Yang tidak percaya akan dihukum, saudaraku. Itulah firman Tuhan, ya. Saudara, biarlah malam hari ini kita belajar sorotan tema yang diangkat malam ini, lahir dan mati dalam kemuliaan. Itulah Yesus ya. Luar biasa Bapak Ibu, dia lahir untuk kita, dia mati untuk kita semua. Oke, kita akan berdoa bersama-sama dan kepada sahabat kita, ada Ci Erna di sana. Ci Erna akan berdoa untuk kita sekalian ya, teman dari Cifung. Mungkin mic bisa dibuka Ci Erna. Oke, apakah Ci Erna bisa berdoa malam ini? Oke, baik. Mungkin itu next. Oke, Pak Frans Angki akan berdoa buat kita semua ya. Untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar di malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Pak John. Bapak Ibu, mari kita aminkan firman Tuhan ini dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan akan firman. Bapa telah memberikan firman bagi kami Tuhan Yesus untuk tanam dalam hidup kami ya Bapa. Bapa telah mengurapi kami semua yang saat ini sedang beribadah kepadamu ya Tuhan. Biarlah kasih setiamu selalu mau menyertai kami di sepanjang masa Tuhan. Bapa di surga, biarlah firman ini Tuhan Yesus mau membawa kami ke dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Di dalam Natal ini Tuhan Yesus kami berdoa, kami bergumul terus ya Bapa dengan kehidupan kami sepanjang tahun ini ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang tidak sempat hadir hari ini Tuhan Yesus. Bapa mau ajak mereka ya Bapa, ingatkan mereka Tuhan Yesus. Supaya mereka mau datang meluangkan waktunya mereka untuk berbakti bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Amin. Bapa, biarlah kasih setiamu selalu menyertai dan melindungi kami malam hari ini Tuhan. Sampai besok pagi Tuhan Yesus. Urapi PS John Sarburan dengan kuasa kasih-Mu ya Bapa. Berikan kebijakan bagi dia Tuhan Yesus. Supaya dia setiap saat dia kuat untuk memberitakan Injil ini bagi kami Tuhan Yesus. Jaga kesehatan dia Tuhan Yesus. Berkati keluarganya dia ya Bapa. Di dalam urusan Yesus. Bapa surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa berkati kami semua yang hadir malam hari ini. Dengan kehidupan kami malam hari ini bersama keluarga kami ya Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya Yesus. Syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Frans Angki untuk doa yang sangat indah. Tuhan memberkati. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Oke, Tuhan berkati Pak Frans Angki Kuara Emerit dari Kota Bekasi ya. Oke, apa kabar Pak Frans Angki? Sehat-sehat sana ya? Amin, sehat, puji Tuhan. Oke, sip. Ya. Pak John. Ya, oke. Oke, terima kasih Pak Frans Angki. Oke, ada Pak Lubis malam ini. Pak Lubis, shalom. Apa Pak Lubis sehat? Pak Lubis di sana?
Ya, oke, nanti kita akan dengarkan ya kesaksian Pak Lubis. Beberapa waktu yang lalu memang dalam kondisi kesehatan terganggu, tapi kita doakan ya, supaya Pak Lubis juga sehat bersama dengan keluarganya. Baik, kembali kepada host kita, Pak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Ya, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana pada malam hari ini kita boleh menerima berkat firman Tuhan yang baru, yaitu tentang lahir dan mati dalam kemuliaan Tuhan, dengan cara yaitu kita tetap mau merendahkan dalam hati kita, dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, dan kita juga harus mau menerima kabar keselamatan yang kekal. Itu hanya ada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kita harus juga mau mengakui di dalam bibir mulut lidah kita bahwa Yesuslah satu-satunya Juru Selamat, Amin. satu-satunya dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Terima kasih, Amin. Pastor John, firman yang sudah ditaburkan Praise buat the kita. Lord. Tuhan Yesus memberkati Pastor John Sarbunan bersama keluarga besarnya. Juga terima kasih kepada Cik Fung yang tadi sudah berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kepada Pak Prasangki, Tuhan Yesus memberkati yang tadi sudah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati keluarga besar Pak Prasangki yang diberkati. Dan kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu doa profetik. Doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Norma Tirto dari Surabaya. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Norma. Salam. Ya, salam Pak Tirto. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak John. Saya mau menaikkan untuk profetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami pengamatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Tiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa Yes. di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan, kuasa, dan mukjizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Tirto Hadi Mulyono SE. Berkati Pak Tirto. Terima kasih Pak John. Ya, sudah mewakili istrinya tadi. Oke. Baik, kembali kepada host kita pagi malam ini. Ya, terima kasih Pak Tirto yang sudah mewakili istrinya Ibu Norma. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita maju ke acara selanjutnya, pengumuman yang akan disampaikan oleh Pak Tirtonya sendiri. Pak Tirto sendiri. Pak Tirto. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolektor, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain.
yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah pada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081-330692929 atas nama Marius Yohanes. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi gereja CLCC dimulai pukul 04.00 WIB. Mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mukjizat. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan saudara semua mendukung acara ibadat CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Ibadat CLCC on-site atau tatap muka akan dimulai pada hari Sabtu 6 Januari 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di Ibu Linda Effendi. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak, Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati. Info penting spesial Happy Birthday Desember 2023. PS John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 085964277805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Tirto Hadi Mulyono, SE dari kota Surabaya. Tuhan berkati Pak Tirto. Terima kasih Pak John. Ya, terima salam buat kasih Bu Pak Norma Tirto ya. yang sudah membacakan doa, menyampaikan pengumuman gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati Pak Tirto. Terima kasih Pak Lukas. Norma yang ada di Surabaya. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan masuki acara selanjutnya yaitu doa berkat. Sebelum doa berkat, saya sebagai host mengucapkan banyak-banyak terima kasih pertama-tama kepada Tuhan Yesus Kristus. Di mana ibadah kita sudah akan selesai. Semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus sudah pimpin ibadah kita dan kita imani, yakin, percaya bahwa pertolongan Tuhan, firman yang ditaburkan buat kita pada malam hari ini boleh menjadikan rema buat kita. Kita imani, kita yakin, percaya bahwa Tuhan Yesus itu hadir, ada di tengah-tengah kita, khususnya di bulan yang berbahagia ini, bulan Desember, kita merayakan sama-sama kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya sekali lagi yang juga pelayanan Tuhan pada malam hari ini yaitu Pak Tirto bersama Ibu Norma. Tuhan Yesus memberkati. Juga kepada Pak Fransangki, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Pak Fransangki. Ibu Cifung, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Ibu Cifung. Pak Hendro, terima kasih Pak Hendro. Atas Amin. Tuhan Yesus memberkati Pak Hendro. Amin. Ya, Pak Darmawan, Tuhan Yesus memberkati atas kehadirannya. Salam buat Ibu Hana Nova. Amin. Terima kasih Pak Lukas. Pak Roli Lubis bersama Ibu Gita. Tuhan Yesus memberkati, sehat-sehat selalu. Ya, Amin. Ibu Erna, terima kasih atas kehadirannya. Ibu Marta, terima kasih. Bapak Lubis, Tuhan Yesus memberkati Pak Lubis, Ibu Meliawati,
Ibu Sinta, Adik James, Adik Cindy, Tuhan Yesus memberkati. Johan pun juga Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mau didoakan pada malam hari ini bisa menuliskan pergumulan doanya melalui live chat di depan layar monitor dan nanti akan didoakan oleh Pastor John Sarbunan. Sebelum kita memasuki doa berkat, tadi Pak Darmawan ingin menyanyikan sebuah pujian. sebuah lagu pujian. Saya persilakan Pak Darmawan. Baik, bisa dibuka Pak Darmawan. Ya, terima kasih banyak Pak Lukas. Makasih banyak Pastor, makasih teman-teman semuanya. Malam ini saya ingin menyanyikan sebuah lagu untuk Tuhan dan untuk teman-teman semuanya. Itu menyanyikan sebuah lagu yang mencerminkan kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya dan kehidupan kita semuanya. Terima kasih. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu, Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu, Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Amin. Haleluya. Terima kasih, Pastor. Sedikit kesaksian boleh ya, Pastor ya? Ya. Sedikit kesaksian boleh ya? Oke, boleh. Ya. Jadi saya mengucap syukur dan terima kasih khususnya kepada Pastor John dan teman-teman semua di Gereja CLCC atas dukungan doa restu doanya untuk saya kan. Mungkin sekedar saya ingin sampaikan dan orang yang hidupnya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Pasti ada perbedaan dengan orang yang biasa-biasa, yang hidupnya tidak mengandalkan Tuhan. Contoh nyata adalah kehidupan saya. Ya, setahun yang lalu kan mungkin Pastor tahu kan, saya banyak menghadapi beban kehidupan yang cukup berat ya. Satu persatu Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan saya. Ya, jadi bagi orang Kristen mengenal yang namanya pikul salib ya. Saya ikut Tuhan boleh dibilang kadang gampang, kadang bergembira lah, senang, bersukacita, tapi kadang juga harus mengalami gamblengan, tekanan ya. Karena Tuhan ingin supaya iman saya itu bertumbuh. Makanya saya belajar banyak dari pastor kan. Tapi berkat dukungan doa ya, juga ketaatan saya ya kepada firman ya, dan juga sungguh-sungguh saya mencari terus wajah Tuhan ya. Saya cari terus wajah Tuhan. Nah, makanya Tuhan akhirnya menolong saya. Sempat kemarin kan saya gak terpikirkan bagaimana saya bisa melangsungkan pemberkatan nikah kalau saya duduk terus di kursi roda. Saya pernah bilang sama Tuhan Yesus, Bapa, saya bilang kan, Engkau juru selamat saya, Engkau Mesias dalam kehidupan saya. Saya serahkan seluruh kehidupan saya, masa depan saya ke dalam tangan-Mu, Bapa. Saya bilang, ambil alih kehidupan saya, tolonglah saya kan. Tapi waktu itu Tuhan tidak jawab, tapi Tuhan bekerja. Ya, satu persatu ya, tiba pada waktunya bulan September kemarin, nah, Tuhan pulihkan total. Ya, belum masuk November, Tuhan pulihkan total, dan Tuhan berikan kekuatan penuh untuk kaki saya, sehingga saya sampai hari ini bisa berjalan,
ya terus bisa melangkah ya dengan baik. Dan sebagai komitmen saya kan, saya pernah janji sama Tuhan waktu itu, saya nangis di hadapan Tuhan Yesus dan saya bilang, Bapak kasihlah kesempatan saya sekali lagi untuk sembuh Tuhan. Jika saya sembuh, Engkau izinkan saya sembuh, saya mau gunakan hidup saya untuk melayani-Mu Bapak. Saya walaupun saya tidak tahu bagaimana melayani yang benar ya, tapi saya percaya saya mau melayani, menyampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus ya, khususnya pada keluarga saya, sahabat saya, teman saya. Dan itu puji Tuhan ya, Roh Kudus menolong saya. Saya bilang, Bapak saya butuh Roh Kudus ya, dalam segala keterbatasan saya kan, Roh Kudus itu betul-betul nyata dalam kehidupan saya. Roh Kudus itu betul-betul roh penghibur, roh penolong yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan saya. Dia memampukan saya loh, di saat saya pakai kursi roda pun, saya usahakan ya, walaupun namanya orang yang diinjili kan segala sesuatu indah pada waktunya ya, walaupun belum langsung menerima, tapi saya sudah melakukan apa yang menjadi tugas saya, ya kan. Selanjutnya saya percaya firman itu tidak pernah kembali sia-sia. Ya, firman yang ditaburkan pasti akan berbuah. Contoh nyata juga di Holland adik saya. Ya, Holland adik saya ya, dia adalah orang yang susah sekali diinjili. Tapi berkat doa dari Pastor John ya, dan doa dari teman-teman semuanya, dan doa dari saya pribadi, ya pada akhir hidupnya, ya firman itu berbuah dalam kehidupannya. Dan firman itu telah membawa keselamatan untuk Holland adik saya. Saat ini dia sudah bersama Bapak di surga. Saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Pastor John yang begitu memiliki hati yang penuh dengan cinta kasih ya, kepada Ibu Gembala, Ibu Sintan ini ya, yang selama ini terus memberikan dukungan doa, dan juga kepada teman-teman semuanya ya, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, semua teman-teman yang ada di gereja CLCC, saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan saya juga terus mendoakan dalam saat teduh pagi hari saya di hadapan Tuhan, saya juga akan terus mendoakan teman-teman semuanya dan juga mendoakan Pastor John ya, supaya kiranya gereja CLCC ini Tuhan pakai ya menjadi satu wadah ya untuk kedepannya bisa menjangkau ya banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Nah, seperti kita lihat belakangan ini kan, bisa kita lihat banyak orang kan membawa orang Kristen ke orang Kristen lagi. Maksudnya orang yang sudah Kristen bawa pindah satu gereja ke gereja yang lain. Itu kalau saya pelajari, Tuhan tidak inginkan itu. Ya, maka kemarin saya lihat kan banyak yang seperti itu. Misalnya dari gereja A, dia tiba-tiba udah gak cocok kan, dibawa lagi ke gereja B atau gereja C, pindah-pindah gereja kan. Itu setelah saya pikir itu sah-sah saja kan. Ternyata Roh Kudus bicara sama saya, Tuhan tidak menginginkan yang seperti itu. Makanya Tuhan menginginkan saya memiliki satu home church ya. Setelah saya berkeluarga, saya harus punya home church. Home church itu adalah gereja keluarga saya, dan saya sudah putuskan, dan saya puji Tuhan diberkati di gereja tersebut. Nah, selanjutnya saya harus menjalankan misi penginjilan, walaupun itu berat ya, tapi itu suatu kepercayaan yang sukacita. Kenapa saya bilang sukacita? Kadang-kadang ya, terkadang ya, hidup kita ini kan singkat ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok atau kapanpun kan. Tuhan masih kasih kesempatan untuk nafas kehidupan untuk kita, kasih bisa kita sembuh kembali. Dia tidak minta apa-apa sama kita. Dia cuma minta kita selalu mengucap syukur ya, terima kasih, juga meminta untuk menjalankan amanat agungnya, karena dia adalah raja di atas segala raja. Dialah Bapa Mesias kita. Jadi sebagai anugerah keselamatan itu bisa diterima oleh orang-orang yang belum mengenal Kristus. Saya butuh dukungan doa lagi untuk malam hari ini untuk Pastor John dan teman-teman saya, doakan saya terus supaya teman-teman yang saya injili yang belum mengenal Tuhan cepat bisa ikut Tuhan. Jadi sehingga mereka bisa tergerak hatinya untuk ke gereja pertama kali dulu kan, supaya mereka bisa mendengar firman dari gereja, dan supaya mereka bisa bertumbuh di dalam iman. Ya, sekali lagi saya ucap terima kasih. Satu hal yang saya ingin malam ini sampaikan, mungkin teman-teman semua banyak yang menghadapi persoalan kehidupan, ya percayalah, gak ada masalah apapun yang tidak bisa diselesaikan oleh Yesus lah. Yesus segala-galanya dalam kehidupan kita. Ya, mungkin teman-teman pernah lihat ya, waktu Yesus berada di kapal perahu yang ombak besar itu, teman-teman perhatikan, Yesus tinggalnya di mana? Di Burita atau di mana? Di tempat yang paling berbahaya.
Ya, itu menandakan apa? Setelah saya pelajari, apapun permasalahan di dunia ini, asalkan ada Yesus di dalam hati kita, Amin. asal ada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, semua Bapak kerjakan untuk kita, semua Bapak lakukan untuk kita, asal kita taat dan setia, kita mengucap syukur dan terus kita belajar menjalankan amanat agungnya. Itu aja saya rasa. Makasih Pastor John, sekali lagi makasih Gereja CLCC, makasih teman-teman semuanya. Ya, makasih Ibu Gembala. Ya, saya mendoakan terus Pastor John dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi, tidak hanya Indonesia, tapi bisa menjangkau Asia Tenggara. Ya, terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Pak Darmawan Lim untuk kesaksian yang luar biasa. Terima kasih Pastor. Suatu hari ketika sebelum menjelang dia belum menikah ya, jadi waktu itu dalam keadaan sudah putus asa. Dia rasanya sudah tidak kuat lagi dan suatu malam dia bersama dengan calon istrinya telepon saya dan kita berdoa ya malam itu juga, dan puji Tuhan kuasa Tuhan bekerja sehingga imannya boleh bangkit dan dia mengalami keajaiban Tuhan. Itu dahsyat sekali ya. Jadi kakinya sampai jadi diamputasi karena Yesus terlebih besar. Amin. Saya bilang amin, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Kalau Pak Darmawan Lim, Tuhan semua yang hadir malam ini juga akan pujikan pujian ini bersama-sama saudara-saudara. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ya. Halo. Kita pujian sama-sama. Bila mana ada permohonan doa dari saudara-saudara sekalian? Yesus lebih. Kita pujian ini ya. Yesus terlebih di dalamku, di dalam. Nyanyikan dengan iman. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalam mari dengan iman nyanyikan sama-sama. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Kita akan doakan untuk Pak Frans Angki dalam bulannya ya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Sambil kau nyanyikan, rasakan kasih kuasa Tuhan. Yesus terlebih besar. Buka hatimu malam ini, kuasa Tuhan yang besar akan datang di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus lebih besar. Mari bersama katakan, di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih
Amin. Haleluya. Praise the Lord. Percaya malam ini kuasa Tuhan terlebih besar dari segala persoalanmu. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Mari imani saudaraku ya. Jangan ada yang takut, jangan ada yang susah, jangan ada yang sedih, jangan ada yang putus asa. Yesus adalah penyembuh. Kalau orang lain disembuhkan Tuhan, imani malam ini. Engkau juga disembuhkan Tuhan. Kalau saya yang Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan lepaskan dari bahaya kematian, Tuhan yang sama malam hari ini juga akan menolong saudara-saudara sekalian. Bangkitkan imanmu sekarang. Karena Yesus bilang kepada Marta, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Orang-orang yang melihat kemuliaan Allah itu adalah orang-orang yang percaya. Percaya karena dia mendengar firman Tuhan. Percaya karena dia melihat Yesus lebih besar dari segala persoalan. Haleluya, ada Yesus malam hari ini. Malam ini Bapak Ibu sekalian, siapapun dimanapun engkau berada, di rumahmu masing-masing, di tempat di mana engkau saat ini sedang berhadapan dengan layar monitor dalam ibadah live streaming Zoom CLCC pada malam hari ini. Mani kuasa Tuhan sedang bekerja malam ini. Karena namamu disebutkan satu persatu, itu artinya kuasa Tuhan sedang menghampirimu dan Tuhan sedang meng-create sesuatu yang ajaib di dalam dirimu. Seperti wanita yang sakit pendarahan 12 tahun, dia berkata, asal saja ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dia terkoneksi dengan kuasa Allah. Malam ini, engkau terkoneksi dengan kuasa Allah ketika namamu disebutkan satu persatu. Itu artinya Tuhan sedang bekerja malam ini untuk memberikan kekuatan, kuasa, mujizat, pertolongan bagi hidup. Oh, kiralabayana masyikarabayana. Afran Sangki. Dalam nama Yesus aku berkata malam hari ini juga, ada kuasa Tuhan di dalam dirimu, Tuhan memberikan engkau kekuatan, kuasa dan kemenangan. Ada keajaiban Tuhan yang akan terjadi. Tangan Tuhan sedang diulurkan menjamah engkau malam hari ini. Tuhan sedang mencurahkan kuasanya atasmu malam ini. Tuhan sedang mengalirkan aliran mujizatnya, sedang memulihkan, membebaskan engkau malam ini. Mulai bagian kepalamu atau kepalamu sampai telapak kaki. Berkata malam ini, seluruh tubuhmu sehat, tidak ada kelemahan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kuman, virus, bakteri apapun. Disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Tutup telinga dari mendengarkan apapun yang menjadi advis orang-orang yang melemahkan imanmu. Jangan takut. Engkau hidup bukan karena melihat, tapi engkau hidup karena percaya. Apa yang kau lihat, apa yang engkau dengar, itu seringkali menakutkan. Tapi ketika engkau percaya, kuasa Tuhan mulai bekerja saat ini, mulai menyembuhkan engkau. Terima dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus, engkau disembuhkan Tuhan malam ini, dalam nama Yesus. Pak Lukas Krisnanto, dalam nama Yesus, Tuhan sedang menjumpai engkau malam ini. Kasih anugerahnya sedang dilimpahkan atasmu. Ada pintu yang tertutup yang akan terbuka dalam nama Yesus. Jalan-jalan yang buntu sedang terbuka malam ini. Kuasa Tuhan sedang bekerja, dia sedang mengubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Engkau akan lihat sesuatu yang ajaib akan terjadi dalam nama Yesus. Dan engkau sendiri akan menjadi tanda ajaib bagi orang-orang yang akan menyaksikan itu. Tuhan akan melakukan itu di dalam kehidupanmu di generasi ini, supaya mereka tahu bahwa Allah yang kau sembah, yang kepadanya kau cari kerajaan dan kebenarannya, mereka akan melihat bahwa semua ditambahkan Tuhan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, Tuhan akan bersamamu dan engkau akan lihat sesuatu yang akan cipta terbentuk dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus, engkau akan lihat akan ada terobosan-terobosan ajaib dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus, terima bahkan aliran kuasa dan mujizat Tuhan sedang mengalir atas tubuhmu, atas juga Oma Nana, dan ada juga adik Kesia Temi. Dalam nama Yesus, terima kasih untuk Pak Darmawan Lim. Dalam nama Yesus, kuatkan hatimu. Tuhan yang sudah menyembuhkan engkau, jangan lupakan segala kebaikannya. Renungkan itu.
siang dan malam, dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, supaya dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan lupa terus memperkatakan firman Tuhan. Itu adalah kehidupanmu, itu adalah kemenangan, itu adalah masa depanmu. Dalam nama Yesus, Tuhan akan pulihkan keadaanmu, keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu. Tuhan akan buat omset akan bertambah-tambah dalam hidupmu. Jangan takut, jangan susah, serahkan khawatirmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara engkau di dalam nama Yesus. Berkati Pak Darmawan dan Ibu Hana Nova, ini suami istri yang baru saja engkau berkati dalam pernikahan mereka, dalam mereka berbahagia mengarungi samudera kehidupan bersama Yesus Juru Mudi. Bahtera hidup mereka akan sampai pada pelabuhan yang terakhir, surga rumah Bapa tetap setia. Tuhan sudah menyediakan segala yang terbaik bagimu di bumi maupun di surga dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Untuk Pak Hendro, dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan akan bawa engkau berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih tinggi lagi. Tetap setia, karena orang setia akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Ketika engkau setia dengan hal yang kecil, Tuhan percayakan engkau hal yang besar. Tuhan akan menggenapi janjinya dalam kehidupan, dalam nama Yesus. Tuhan akan buat engkau berhasil, beruntung, dan anak-anakmu semua juga akan berhasil dalam nama Yesus. Bersama dengan istrimu, kalian akan melayani Tuhan, dan kebajikan kemurahan daripada Tuhan akan mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Jangan takut, Tuhan sudah mendengar doamu Pak Hendro. Untuk Pak Tirto dan Ibu Norma dalam nama Yesus. Yes, Tuhan sedang menyelesaikan persoalanmu, satu persatu akan terselesaikan dalam nama Yesus. Tuhan akan bawa engkau berjalan, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Tuhan akan memuaskan hasratmu dengan segala kebaikan, dan sesuatu yang ajaib sedang Tuhan sediakan di sana dalam nama Yesus. Tuhan sudah dengar doamu, dan percayalah, tahun depan tidak akan lama lagi. Kau lihat satu mujizat keajaiban akan terjadi di dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, dalam nama Yesus. Tuhan akan buat sesuatu kejutan-kejutan yang baru, yang belum pernah kau lihat dengan mata, yang belum pernah kau dengar dengan telinga, yang belum pernah timbul dalam hatimu, akan Tuhan sediakan bagimu. Tetaplah setia Pak Tirto, karena engkau akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Amin. Untuk Pak Gita dan Mas Roli dalam nama Yesus, Tuhan pegang tangan kalian berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan berkati suami istri yang baru saja Tuhan diberkati dalam pemberkatan nikah di gereja CLCC pada minggu yang lalu. Kami percaya Tuhan selalu memberikan anggur yang manis, anggur yang baru. Tuhan akan berikan suatu keharmonisan, suatu kebahagiaan yang luar biasa dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus, untuk berkat-berkat sudah disediakan Tuhan bagimu. Karena itu carilah Tuhan yang menjadi segala sumber yang kau butuhkan. Dan percayalah, kuasa Tuhan mulai mengalir malam ini untuk Mas Roli dan Bagita dalam nama Yesus. Tubuhmu sehat kembali, tubuhmu pulih, tubuhmu kuat, karena tubuhmu adalah bait Roh Kudus, rumah Tuhan, bukan rumah penyakit. Terima itu, dan Tuhan akan pakai Mas Roli dan Bagita untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Lewat Bagita, keluarganya juga diselamatkan. Terima kasih, sembuhkan juga, oh Tuhan Yesus, ibu dari Mas Roli dan Pak Lubis, sehingga ibunya sehat kembali, Pak Lubis juga sehat kembali, bersama keluarga, dan khusus untuk anak Karen, Tuhan sembuhkan dia, sehingga dia bisa bicara, berkomunikasi dengan baik, dengan lancar dalam nama Yesus. Terima itu dalam nama Yesus Pak Lubis. Tuhan akan pulihkan keadaanmu dalam nama Yesus. Tahun-tahun yang sudah dimakan oleh belalang pelahap, belalang pegerip, belalang pelompat, belalang pindahan, Tuhan akan kembalikan itu dalam nama Yesus. Apa yang sudah dicuri oleh musuh, Tuhan kembalikan asal engkau tetap setia melakukan segala perintah Tuhan. Dan langit tidak akan menjadi tembaga bagimu, dan bumi tidak akan menjadi besi bagimu. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati kehidupanmu mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Kami doakan untuk semua yang hadir malam hari ini, juga untuk Cifung dan Ci Erna dalam nama Yesus. Oh, dengarkan ini Ci Erna. Sampai masa tua dan putih rambutmu, Tuhan katakan, aku menggendong engkau. Aku akan bersama-sama dengan engkau. Aku akan berjalan di depanmu untuk meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu-pintu tembaga, mematahkan palang-palang besi. Bersiaplah, karena kuasa Tuhan akan dicurahkan dalam kehidupanmu. Tuhan sudah menaruh hatinya dan belas kasihan dalam kehidupanmu. Engkau bersama dengan Ci Erna, kalian akan berjalan dalam kuasa Tuhan, karena hati Tuhan ada di dalam dirimu.
dan belas kasihan Tuhan akan mengalir melalui dirimu kepada orang-orang yang kalian jumpai dalam nama Yesus. Dan kalian akan lihat kuasa Tuhan akan dicurahkan atas orang-orang tersebut yang kalian jumpai. Dan ketahuilah untuk pergumulan kalian sendiri, baik Ci Erna maupun Ci Fung, Tuhan akan pulihkan keadaanmu, Tuhan bangkitkan imanmu, keuanganmu, ekonomimu dipulihkan di tahun ini, dan memasuki tahun depan 2024 itu adalah tahun kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan menyatakan sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Dalam nama Yesus, Tuhan akan memberikan kemampuan untuk melihat, kemampuan untuk mendengar, kemampuan untuk mengerti, kemampuan untuk merasakan. Dan panca indera kalian akan semakin dipertajam oleh Tuhan. Oleh karena Tuhan sedang membawa kalian ke bumi yang kudus. Itu bicara tentang hadirat Tuhan. Tetaplah tinggal menantikan Tuhan di situ. Dalam nama Yesus, Tuhan akan menciptakan sesuatu yang ajaib yang belum pernah engkau ketahui, yang belum pernah engkau lihat, yang belum pernah engkau dengar. Tuhan akan nyatakan itu, bahkan apa yang tidak engkau pahami, engkau akan mengerti itu pada saat engkau bertekun di dalamnya. Berkati Ci Fung dan Ci Erna, dalam nama Yesus, Tuhan akan pakai kalian menjadi alat dalam tangan Tuhan. Akan ada keajaiban-keajaiban Tuhan yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil. Bagi engkau yang percaya pun tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus, malam ini semua yang hadir, oh Tuhan, sudah dilawat Tuhan malam ini. Tidak ada satupun yang tidak dibiarkan Tuhan. Semuanya berhasil dalam nama Yesus. Demikian juga dengan Ibu Meliawati, Ibu Sinta, juga Yohan Sidi James. Kasih anugerah Tuhan mengalir dengan limpahnya dalam hidup mereka. Terima kasih, aku percaya malam hari ini Yesus lebih besar dari segala pergumulan dan segala masalah yang sedang engkau alami. Dan aku percaya di dalam nama Yesus akan ada pertolongan demi pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus engkau akan lihat hal-hal yang menakjubkan akan Tuhan sediakan bagimu. Bahkan pada waktu engkau istirahat, engkau tidur pun, Tuhan memberkati engkau. Dan pada waktu engkau bangun di pagi hari, dengan hati yang percaya Tuhan sudah sediakan, ada mana surgawi, ada berkat-berkat Tuhan di pagi hari. Karena itu song-song akan keajaiban Tuhan, berkat Tuhan yang disediakan pada waktu pagi. Tuhan sedang menjumpai engkau. Bapa, aku berdoa malam hari ini, semua yang sudah datang beribadah dengan segenap hati, datang dengan iman, pulang bawa mujizat, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa pertolongan, pulang bawa keajaiban Tuhan, pulang bawa mujizat di dalam nama Yesus. Terima kasih, Kau berkati mereka Tuhan malam hari ini. Berkati suami mereka, berkati istri mereka, berkati anak, mantu, cucu, keturunan mereka, berkati keuangan mereka, terlebih berkati kesehatan mereka, berkati ekonomi mereka, berkati bisnis, karir, pekerjaan mereka, bahkan berkati pelayanan mereka. Dalam nama Yesus, Kau berkata malam ini tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang jatuh, semuanya bangkit bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang lemah, semuanya kuat. Tidak ada yang menjadi ekor, semua menjadi kepala. Tidak ada yang takut, semuanya hidup dalam damai sejahtera malam ini. Terima kasih Tuhan, aku percaya kebajikan, kemurahan dari Tuhan sedang mengikuti mereka. Biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup mereka. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berkati bangsa Israel. Tuhan berkati bangsa Israel malam hari ini. Siapa yang memberkati bangsa Israel, dia diberkati Tuhan. Karena itu janji firman-Mu. Dan malam ini semua yang memberkati bangsa Israel, di dalam nama Yesus, tangan-Mu ada kuasa. Di hati, pikiran, mulut-Mu, di hidupmu ada kuasa Tuhan. Angkat tangan-Mu sekarang. Terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir di malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, berkati kebaktian nanti pagi, besok pagi, berkati kebaktian besok malam, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, dan berkati kebaktian tahun depan, juga berkati kebaktian untuk tanggal 6 Januari, dan berkati dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan selama-lamanya, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, Amin.
Tuhan berkati teman-teman semua. Iya, Pak Terima kasih John, Kak Lukas. Pak Lukas, Pak Darmawan, Pak Bapak Anggi, Saki, Pak Tito, Tito, Bu Norma. Pak Erto. Berkati Pak Darmawan. Terima kasih Pak Berkati Hendro. Cipung, Iya, Siapa. sama-sama. Berkati Mas Selamat Rudi, malam, Pak Pak Lubis, Lubis, Pak makasih Pak John. sama-sama Ci Bu, Erna. Pak Erto, ya, Pak John, Iya. Pak Lukas, Pak Anggi. Pendengaran Pastor John, ya. ya, kita berkati semua. Pastor Ya. John. Pastor John, nanti kalau dalam doa syafaat, tolong doakan supaya kehadiran anak dalam keluarga saya. Kalau doa Oke. syafaat, Pastor, dalam doa syafaat, memohon doakan saya sama Ibu Hana supaya kehadiran seorang anak nanti. Nah, nanti dalam doa syafaat Pastor aja. Sudah pasti Pak Darmawan di dalam Terima rahim kasih banyak, ya. istrimu sudah Tuhan Ya. buat Amin. ada janin yang ada di situ ya. Amin. Dan Aku kau percaya lihat terjadi benih dalam itu nama Tuhan akan Yesus. muncul. Benih itu akan lahir. Dan itu membawa sukacita dan kebahagiaan bagi Pak Darmawan dan Bu Hana. Terima dalam nama Yesus. Amin. Karena itu adalah hasil daripada iman, hasil doamu. Terjadilah anak ini adalah anak yang perkasa, anak yang hebat, yang luar biasa. Dalam nama Yesus, Dalam nama untuk Yesus. Mas Roli dan Bagita di dalam rahim Bagita juga sudah ada anak yang luar biasa yang akan lahir menambah kebahagiaan untuk Mas Roli dan Bagita ya. Amin. Tuhan Amin. berkati. Oke, teman-teman Terima semua kasih banyak Pak semangat John. ya. Tuhan berkati pelayanannya. Sama-sama. Haleluya. Nanti Oke, Bu oke. Gembala, Bu Sinta, Pak Anggi, Ya. Pak Lubis, lalu Pak Cipung tinggal Ya. di mana Cipung? Pak Pendeta Itu. John, Tuhan berkati. Selamat malam. Sama-sama. Salam. Cipung di Surabaya ya? Iya, Surabaya. Oke, Ci Erna juga di Surabaya ya? Iya, di Surabaya. Itu ada mertuanya Ci Erna, Pak Pendeta, dengerin. Oh, mertuanya Ci Erna. Siapa namanya? Siapa mertuamu, Saya Pak John, saya Ibu Nora Wijaya. Oh, Ibu Nora Wijaya. Ya, Tadi saya maaf lihat. tadi itu HP saya lagi lowbat, jadi Oh, mati. iya. Ya, Iya. Pak John. Terima Oke. kasih untuk firman-Nya, untuk doanya. Terima Ya, kasih. Ya, Ya, Pak Ibu John. Nora Wijaya ya. Ya, Nora Beri engkau Wijaya. kekuatan sampai masa tua dan putih rambut Tuhan menggendong engkau ya. Jangan takut Amin. Ibu Nora Wijaya. Amin. Amin, Tuhan Pak harus John. bersamamu Amin. ya. Tetap semangat. Ya, Salam buat amin. semua anak-anak ya, Bu Nora. Ya, amin. Ya, terima kasih Bu Terima Nora kasih. Wijaya. Ya, Cipung. mak- Terima kasih ya. Salam buat suami anak-anak ya, semua ya. makasih Pak John. Sama-sama. Bu Nora Selamat Wijaya. malam. Selamat Ya, malam. Selamat malam. Tuhan Ya. berkati. Amin. Salam buat Ci Erna. Amin. Ya, ini. Selamat malam, Mbak John. Shalom. Shalom. Bye-bye. Bye. Ya.